Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita pemahaman, keistiqomahan untuk berjalan di atas jalan ilmu, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dhahiran wa batinan, kita dan keluarga kita dan juga seluruh orang-orang yang kita cintai. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah figur dan juga sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai penutup dari misi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu agar menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Maka tema pertama yang kita kaji pada kesempatan kali ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang sempurna, bahkan paling sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan. Bagi siapa? Bagi kita, bagi seluruh umatnya. Bahkan suri tauladan tersebut juga Allah Subhanahu wa taala jadikan syarat untuk umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man la yadkhulul jannata man laqiyani wajahidun bi ahmada, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga orang yang bertemu denganku, kata Allah. Ini kepada Nabi Musa, bertemu denganku artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia jahidun bi ahmada, mengingkari Ahmad. Ahmad ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi Musa, sekalipun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad, Allah masukkan ke neraka. Itu umatnya Nabi Musa. Itu dijadikan syarat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, dan suri tauladan dalam diri Nabi Muhammad
adalah suri tauladan yang paling sempurna. Banyak dalil-dalilnya, banyak bukti-buktinya. Bahkan Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Humari, beliau menulis buku yang mengumpulkan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini menunjukkan itu kumpulan hadis. Bukunya kurang lebih 120 halaman, pakai bahasa Arab. Berbahasa Arab, belum diterjemahkan, masih proses penerjemahan. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad dalam hadis sahih. Dan salah satu hadis yang dikutip oleh Sayyid Abdullah dalam kitab itu adalah hadis ini. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bil buraqi lailatal isra'i muljaman musarraja. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam didatangkan seekor buraq bertali lagi berpelana kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di malam Isra. Fastas'aba alaihi, kemudian istas'aba itu sulit bagi buraq, artinya buraqnya tidak tenang bergerak-gerak ketika didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril alaihi salam, kemudian malaikat Jibril berkata kepada buraq tersebut, Abi Muhammadin taf'alu hadza, kamu melakukan ini kepada Nabi Muhammad. Fama raqibaka ahadun aqrabu 'ala Allahi minhu, sungguh tidak ada seorang pun yang pernah menunggangimu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala darinya. Ini kata malaikat Jibril. Qala farfadda 'araqa, kemudian buraq tersebut berkeringat karena ditegur oleh malaikat Jibril seperti itu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada yang menunggangi buraq yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Buraq ini kendaraannya para nabi. Jadi kalau Camry, Rubicon, Ferrari, atau kendaraan-kendaraan yang biasanya kalau baru diangkat punya kendaraan baru itu nggak ada apa-apanya dengan buraq. Kenapa? Buraq ini kendaraannya para nabi. Yang menunggangi buraq hanya nabi. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan, Nabi Ibrahim punya 2 cabang, Pak. Istri pertama di Palestina, istri kedua di Makkah. Palestina dan Makkah di masa itu kalau dilalui menggunakan onta itu 30 hari, 1 bulan. Ya kan gak lucu di tengah balik 30 hari, balik lagi 30 hari, udah 2 bulan perjalanan saja. Terus di Palestina cuma sehari, gak mungkin. Maka apa yang ditunggangi Nabi Ibrahim? Jelas buraq. Artinya semua nabi menunggangi buraq. Kendaraannya adalah buraq. Itu dijelaskan dalam hadis lain. Dan di sini malaikat Jibril mengatakan bahwa tidak ada yang menunggangi buraq ini yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling sempurna. Banyak hadis lain. Contohnya malaikat Jibril juga pernah mengatakan, aku pernah mengelilingi bumi dari bagian paling barat sampai bagian paling timur. Fala ajidu ahadan afdhala min Muhammadin. Aku tidak menemukan seorang pun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira malaikat Jibril kelilingnya sejak kapan? Dan sampai kapan?
Malaikat Jibril itu ketika kelilingnya dari awal dulu, sejak menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, bahkan sampai nanti hari kiamat, tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah figur yang paling mulia yang harus kita jadikan suri tauladan di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membahas bagaimana meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup sekali dua kali pertemuan, tidak cukup. Bahkan sepanjang usia kita tidak cukup. Maka kita harus belajar sedikit-sedikit bertahap untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis kita pada kesempatan kali ini hanya pengantar bagaimana agar kita menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Maka contoh fase dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama membagi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak diutus menjadi nabi sampai beliau wafat. Dari usia 40 tahun sampai usia 62 atau 63 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Yang pertama adalah dakwah rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi nabi di usia ke-40 tahun di Gua Hira, Rasulullah menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di gua tersebut, mendapatkan wahyu. Setelah itu apa? Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Maka berikanlah peringatan ashirataka, keluargamu, al-aqrabin, yang dekat. Jadi dakwah Rasulullah sebatas kepada orang-orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum terang-terangan. Di sini dikisahkan 3 tahun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terang-terangan itu 3 tahun. Apa yang terjadi di dalamnya? Banyak yang terjadi, tidak mungkin kita jelaskan sekarang. Banyak pendidikan, pelajaran, bimbingan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan di masa ini. Kemudian fase yang kedua adalah dakwah terbuka. Dakwah terbuka terang-terangan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdiri di Bukit Sofa dan kemudian mengajak mereka. Siapa? Quraisy, yang itu keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kabilah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hanya dengan lisan. Ada yang beriman. Yang beriman orang-orang dekat Nabi Muhammad saja, yang lainnya tidak beriman. Kisahnya banyak. Bahkan ada para sahabat yang sampai dibunuh, disiksa. Karena apa? Karena beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya panjang. Kemudian fase yang ketiga, dakwah terbuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berperang untuk membela diri. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Rasulullah sudah memiliki penyokong, pengikut yang lumayan kuat, sehingga ketika Rasulullah berdakwah dan ada yang menyakiti, Rasulullah bertahan untuk itu. Maka terjadi peperangan. Dan fase yang terakhir adalah dakwah terbuka dengan memerangi semua yang menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah fase Makkah takluk dan kembali berada di kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum diserang, sudah diserang dulu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase yang ketiga itu fase defensif, bertahan. Fase yang kedua ofensif, menyerang. Ini adalah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah.
maknanya panjang dan ceritanya panjang, dan para ulama menuliskan kisah ini, sejarah ini dalam buku-buku yang berjilid-jilid dan tebal. Ini adalah sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang yang kita butuhkan adalah contoh meneladani Rasulullah bagaimana. Contoh meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Maka kita contohkan. Ini salah satu contoh. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiba di kota Madinah? Ini Rasulullah hijrah. Ini contoh meneladani. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali? Di sini ada 3 fondasi dasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah. Yang pertama, mendirikan sebuah masjid, Masjid Nabawi. Masjid Kuba sebelum itu masjid. Yang didirikan pertama kali adalah masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sahabat Ansor adalah sahabat yang membela Rasulullah, penduduk asli kota Madinah, yang hijrah dan yang sudah menetap di sana. Ada gesekan tidak? Ada gesekan. Ada gesekan. Maka oleh Rasulullah dipersaudarakan, diikat dengan persaudaraan. Yang ketiga adalah menetapkan sebuah konstitusi, yaitu undang-undang, peraturan di kota Madinah. Ini 3 hal. Detailnya panjang, maka kita ambil contoh satu saja, yaitu yang nomor pertama, mendirikan masjid. Sekarang kita bandingkan masjid yang didirikan Rasulullah ini fungsinya untuk apa dengan masjid yang kita dirikan sekarang. Apa peran masjid dalam membangun masyarakat Islam? Ini contoh, banyak yang kita ambil dari yang dicontohkan Rasulullah di kota Madinah ketika mendirikan masjid. Ini sebagian saja, detailnya panjang di dalam buku sejarah. 1. Masyarakat Islami yang berpegang teguh kepada aturan Islam, syariat Islam, akidah Islam, keimanan, dan akhlak Islam, itu semuanya dibangun melalui masjid. Mengenal syariat di masjid, keimanan dan akidah di masjid, dan yang terakhir akhlak itu di masjid. Kita belajar syariat di mana? Di masjid. Kita belajarnya di masjid. Nabi Muhammad mengajarkan itu di masjid. Contoh, banyak detail kehidupan Rasulullah itu sulit diselesaikan dalam satu majelis, sulit. Kita ambil satu contoh. Syariat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam kehidupan beliau, dan itu ada di masjid. Sholat, Rasulullah mencontohkannya di masjid. Ada sahabat sholat sampai disuruh oleh Rasulullah 3 kali. Sholat selesai, kata Rasulullah, kamu belum sholat. Setelah itu Rasulullah orang tersebut sholat lagi. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, kamu belum sholat. Kemudian sholat yang ketiga kali, kata Rasulullah, kamu belum sholat. Mungkin tidak Rasulullah itu salah? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Ini sahabat itu muridnya Rasulullah, dididik oleh Rasulullah tentang sholat. Maka para ulama menyimpulkan bahwa apa? Itu tidak ada tumaninah dalam sholatnya. Tumaninah itu tenang, berhenti sejenak dari perpindahan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Ini sebentar lagi Ramadan.
Tarawih yang dicari adalah tarawih yang paling cepat. Tumaninahnya di mana? Bahkan ada yang melakukan tarawih 23 rakaat berapa menit, Pak? 7 menit. Berarti kalau ingin viral masjid ini, lakukan 5 menit. Viral dan nanti banyak jamaahnya, terkenal di mana-mana, dan semua orang akan mencari. Tapi sesuai dengan bimbingan Rasulullah, tuntunan Rasulullah atau tidak, itu pertanyaan. Itu karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan kita. Dan kemudian di sini contoh lagi, mengqadha sholat. Ada atau tidak? Banyak orang mengatakan tidak ada itu qadha sholat. Kalau dia baca sejarahnya Rasulullah, dia akan tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha. Ini masalah syariat yang kita pertentangkan, kita tengkarkan kadang. Contoh sholat subuh, kunut sudah sering kita bahas. Sholat subuh ketika tahiyat itu duduknya seperti tahiyat pertama atau seperti tahiyat terakhir? Tengkar kita di situ kadang. Ini kan 2 rakaat, maka duduknya duduknya seperti tahiyat pertama. Oh enggak, ini kan sudah tahiyat terakhir, enggak ada tahiyat yang pertama, duduknya seperti tahiyat yang terakhir. Itu kita tengkarkan kadang, dan itu kita jadikan seolah-olah itu hitam dan putih. Padahal sama-sama sholat subuh, cuma beda cara duduk terakhirnya saja waktu tahiyat. Kita sudah tengkar. Akhirnya orang lebih memilih apa? Ya sudah, daripada saya tengkar, saya nggak sholat subuh. Itu syariat. Qadha sholat tadi yang kita kaji. Nabi Muhammad pernah melakukan qadha sholat? Pernah. Dalam sebuah perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ini sudah kebiasaan Rasulullah dalam perang. Rasulullah itu tidak akan menyerang sebelum siang. Jadi sampai malam nunggu dulu. Itu akhlak perangnya Rasulullah. Bahkan ada seorang jenderal di mana, di Saudi atau di mana, sudah lama bukunya, kurang lebih 20 tahunan yang lalu. Dia menulis buku tentang strategi perangnya Rasulullah SAW. Ternyata seluruh strategi perang yang ada sekarang itu semuanya sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam peperangan-peperangan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Ini jenderal yang nulis. Jadi meneladani Rasulullah dalam perang. Ini Rasulullah tidak pernah menyerang kecuali sudah siap. Dan ketika ada suara azan subuh, Rasulullah membatalkan serangannya. Ya kalau kita beda pilihan saja sudah saling serang, padahal kita sama-sama sholat. Persaudaraannya di mana? Dalam peperangan itu Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Hurairah, Abu Hurairah, kamu sekarang piketlah gitu. Kamu sekarang piket, jangan tidur. Kamu yang jaga, kami istirahat. Ternyata Abu Hurairah ketika piket ketiduran, bangun kesiangan. Dibangunkan Rasulullah, Abu Hurairah, kok kamu tidur? Kayaknya kita kesiangan. Belum sholat subuh. Artinya Rasulullah sholat subuh, tapi waktunya sudah keluar, waktunya duha. Sholat subuh di waktu duha, memang ada sholat subuh di waktu duha? Tidak ada. Itu adaan atau qadhaan? Qadhaan. Karena Rasulullah kesiangan sholat subuh di waktu duha, itu qadha namanya. Karena bukan pada waktunya. Jadi Rasulullah pernah mengqadha sholat atau tidak? Pernah mengqadha sholat. Jadi qadha sholat itu ada. Ini syariat. Itu diajarkan di mana? Di masjid. Itu diajarkan di masjid. Akidah diajarkan di mana? Di masjid dan di dalam kehidupan. Kemudian akhlak di mana? Akhlak juga di masjid.
Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat. Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Ketika Rasulullah sujud, naik Sayyidina Hasan ini ke punggung Rasulullah. Ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak mengangkat kepala beliau dari sujud sampai Sayyidina Hasan itu turun sendiri. Ini akhlak atau bukan akhlak? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tidak ada tunggangan yang lebih mulia dari tunggangannya Hasan. Kenapa Sayyidina Hasan menunggangi Rasulullah? Dan tidak ada yang lebih mulia dari tunggangannya Sayyidina Hasan, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadiannya di mana? Mana mungkin Sayyidina Abu Bakar tahu kalau itu terjadi di dalam rumah? Tidak mungkin. Artinya itu terjadi di masjid. Coba kita bayangkan imam kita sholat, putranya nunggani. Ribut gak kita? Ribut. Tengkar kita. Apa-apaan imam sudah jadi imam, bawa anak kecil lagi, akhirnya sujudnya lama, ganggu kita begini-begini. Itu kalau kita. Coba lihat akhlaknya Rasulullah. Anak-anak kecil main sholat, lari-lari, teriak-teriak, kita marahnya Masya Allah. Jauh tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh akhlak kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak Rasulullah yang Rasulullah contohkan di dalam masjid ketika ada anak kecil. Ketika ada anak kecil. Maka ini ada kejadian di sebuah masjid. Biasanya kalau ada anak kecil itu oleh pengurusnya dimarahi, kemudian diusir. Coba kalau anak kecil main di masjid diusir, terus setelah itu mereka mainnya di mana? Di rental PS, di jalan-jalan yang nggak jelas itu sudah akhirnya. Kan mending main di masjid dan difasilitasi di masjid. Yang penting waktu sholat mereka sholat canda-canda sedikit, tidak apa-apa. Nah setelah itu banyak anak-anak dimarahi, akhirnya tidak mau ke masjid. Nah tiba-tiba ada donatur tetap yang besar lah berbantuannya di masjid itu punya cucu. Cucunya sudah besar main di masjid. Nah karena donatur tetap gak ada yang berani marah cucunya. Nah itu kan alhamdulillah kalau kayak gitu. Karena ada cucu dari donatur masjid main, akhirnya tidak ada yang berani melarang. Nah, kalau dilarang donaturnya gak keluar lagi nanti donasinya. Nah itu cara Allah. Cara Allah untuk apa? Agar anak-anak kecil itu di masjid. Itu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak di masjid, dan banyak lagi contohnya, tidak mungkin kita contohkan satu persatu. Kemudian rasa persaudaraan dan cinta dapat tumbuh melalui masjid. Ini ada cerita juga. Rombongan para ulama dan guru besar transit di sebuah bandara di Timur Tengah. Ketika transit, mereka sholat, dan sholat sudah dimulai. Nah di musolanya itu yang memimpin sholat adalah cleaning service. Karena masbuk rombongan para ulama dan guru besar ini sholat menjadi makmum. Itu orang-orang yang non-muslim heran. Seperti ini adilnya agama Islam. Cleaning service jadi imam, makmumnya para ulama. Itu ada di mana? Ada di agama lain? Tidak ada. Hanya ada di agama Islam. Yang masbuknya di belakang, sekalipun guru besar, sekalipun para ulama. Itu persaudaraan. Itu persaudaraan seperti itu. Jadi hanya ada persaudaraan, kesetaraan, dan tidak ada kesenjangan sosial. Itu kapan? Ketika sholat, dan itu ada di agama Islam, agama kita. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa alihi wasallam. Tidak ada di agama lain. Tidak ada di agama lain. Itu kesetaraan, keadilan, cinta, semuanya tumbuh di mana? Di masjid. Tapi sekarang coba, masjid saja sudah dikapling-kapling. Masjid dikapling-kapling. Oh itu masjid itu gak sama dengan saya gak mau sholat di sana. Ada yang kita masuk masjid kemudian sholat, setelah kita sholat tempat kita sholat dipel. Kok kayaknya kita najis mughalladhah gitu. Itu apa? Di mana kita dari Rasulullah SAW? Masjid kita di mana? Jauh sekali sekarang. Maka kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, tidak perlulah dipertengkarkan. Lebih baiknya kalau kita tidak paham, diam dulu, cari informasinya, cari ilmunya. Jangan-jangan kita yang tidak tahu. Jangan-jangan kita yang tidak tahu. Itu semuanya bersumber dari masjid. Persatuan itu dibangun karena Allah dan tumbuhnya di mana? Di masjid di masa Rasulullah. Pendidikan itu semuanya ada di masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sumber semuanya dari masjid. Sampai kemudian apa? Pengajaran itu pindah ke sekolah. Itu kapan? Ketika masjid itu tidak cukup lagi. Universitas paling tua di dunia ini itu namanya Universitas Qarawiyyin di kota Fes, namanya di Maroko. Yang mendirikan wanita namanya Fatimah Fihriyah. Jadi universitas tertua di dunia itu universitas Islam, namanya Qarawiyyin. Di mana asalnya? Di Masjid Qarawiyyin namanya. Majelis itu sampai jadi universitas. Sama di Al-Azhar juga demikian. Di masjid itu dulu majelis tidak hanya majelis ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu sains, bahkan kedokteran itu diajarkan di dalam masjid dulu. Di satu masjid, di Masjid Al-Azhar itu ada 100 majelis. Tandanya apa? Tandanya tiang. Oh, tiang ini belajar ilmu ini, tiang itu belajar ilmu ini, tiang itu belajar ilmu ini. Jadi gurunya nyandarnya di tiang. Kalau sekarang tiang itu sudah jadi fakultas. Karena tidak cukup didirikanlah universitas. Begitu. Itu cerita dari universitas itu asalnya dari mana? Dari masjid. Dari masjid. Tapi sekarang sudah dipisah. Seolah-olah ilmu itu hanya dipelajari di universitas-universitas, tidak dipelajari di masjid. Maka yang ngajar kadang kalau titelnya tidak panjang itu tidak diikuti. Apa ini nggak ada titelnya? Nah, kita nggak tertarik. Jadi sudah ada dikotomi, sudah ada sekat-sekat. Padahal dulu tidak seperti itu. Dulu tidak seperti itu. Maka sekarang harus dibarengi dua-duanya. Maka para ulama mengatakan apa? Seperti ilmu waris. Masjid itu dalam bahasa Arab namanya jami'un. Dalam bahasa Arab jami'un itu masjid. Jami'un ini mudzakkar. Mudzakkar itu bentuk apa? Ada mudzakkar, ada muannas. Jami'atun itu universitas, ada tak marbutohnya itu muannas. Muannas itu apa? Menunjukkan kepada perempuan gitu. Nah, itu para ulama mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayyain. Yang laki-laki itu jatah laki-laki dalam ilmu waris itu 2 kali dari perempuan. Maka para ulama mengatakan kalau mencukupkan belajar ilmu di universitas atau jamiah itu seperti mendapatkan 1 jatah saja. Tapi kalau belajarnya juga di masjid, masjid itu 2 kali dari universitas. Nah, sekarang masjid yang seperti itu di mana? Kan tidak ada. Ini fungsi masjid di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian bagaimana kita belajar
menumbuhkan keinginan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Ini karakter anak cucu Nabi Adam alaihissalam, karakter manusia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, manusia, pasti berbuat salah, ya, berbuat salah. Tidak ada yang tidak salah, pasti melakukan kesalahan, kecuali Nabi dan Rasul. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama kesalahan lahir. Kesalahan lahir ini kesalahan dalam syariat. Contohnya, barang yang bukan miliknya diambil. Dia mengambil barang milik orang lain, namanya mencuri. Dilarang tidak di dalam syariat? Dilarang. Ada hukumannya, ada aturannya. Nah, karena mencuri diganti dengan korupsi, maka dapat keringanan, ya kan? Aslinya mencuri juga harusnya dihukum, bukan mendapatkan keringanan. Jadi berubah-ubah istilahnya. Nah, ini mencuri itu syariat. Bagaimana kita tahu kesalahan ini? Nanti akan kita ketahui bagaimana cara kita agar tahu ini sebuah kesalahan. Ini mau taubat tapi kesalahannya tidak tahu, atau merasa tidak salah. Itu kan tidak bisa. Maka ada kesalahan lahir yang itu diatur oleh agama kita dalam syariat. Itu kesalahan lahir. Ada kesalahan yang bentuknya tidak lahir. Kesalahan apa? Kesalahan hati. Apa contoh kesalahan hati ini? Takabur, sombong, hasad, iri, dengki. Itu semuanya kesalahan hati, ya. Kesalahan hati. Banyak kajiannya nanti, banyak kajian tentang ini. Contoh, satu hadis Rasulullah SAW berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji ketakaburan. Biji kecil ketakaburan ada di dalam hatinya, nggak akan masuk surga. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Ini ketakaburan itu bagaimana? Di dalam hati. Itu contoh penyakit hati, maksiatnya hati, kesalahannya hati. Yang ketiga, kesalahan roh. Apa ini kesalahan roh? Roh punya salah. Ini Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah mencontohkan apa kesalahan roh. Orang kalau sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, sholat, ibadah, dan banyak lagi ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, dan dia istiqomah, Allah memberikan keistimewaan kepada dia. Akan diberikan keistimewaan oleh Allah. Itu sudah jelas. Bonus dari Allah diberikan keistimewaan, atau kemudian kita kenal dengan istilah karomah. Ya, karomah. Nah, kalau hamba ini setelah mendapatkan karomah, dianugerahi karomah, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwa dia lebih tinggi dari hamba-hamba Allah yang belum dapat karomah. Itu namanya penyakit roh. Jadi rohnya ada penyakitnya. Nah, itu kan bukan orang sembarangan namanya. Mendapatkan keistimewaan tapi punya penyakit. Nah, sekarang dari 3 kesalahan tadi, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kan kita mau tobat harus tahu dulu kesalahannya. Oh, dia mencuri, tapi dia nggak merasa, oh nggak salah kok. Ini hak saya kok. Saya sudah capek-capek bikin undang-undang, ya saya berhak dong ngambil sebagian.
10%, 20%. Dia merasa itu bukan kesalahan. Bagaimana dia bisa tahu itu kesalahan? Atau kita ada ketakaburan di dalam hati kita. Bagaimana kita tahu itu takabur? Atau kita sudah soleh, istiqomah, dapat keistimewaan dari Allah, akan tahu apa yang akan terjadi, gitu kan? Sehingga banyak calon-calon orang yang mau nyalon konsultasi ke kita. Oh, kamu jangan nyalon, kalah kamu kalau nyalon kali ini, gitu. Wah, dapat bagus. Itu kan namanya penyakit di ruh. Bagaimana cara mengetahui itu? Maka para ulama menyebutkan bahwa cara mengetahui hal tersebut, kesalahan tersebut, hanya melalui 4 cara, tidak ada yang kelima. Yang pertama adalah memiliki guru yang membimbing dan mengarahkan. Ini cara yang paling cepat. Contohnya siapa? Para sahabat memiliki guru, gurunya siapa? Rasulullah SAW. Jadi ada guru. Bisa tidak kita menulis tesis, disertasi, skripsi tanpa pembimbing? Nulis, sudahlah, rektorat saya nggak butuh ini, nggak butuh pembimbing, saya nulis sendiri. Ketika ujian dibantailah sama pengujinya, karena nggak ada yang membimbing. Coba ada dosen pembimbingnya, profesor yang membimbing dia. Ketika sidang oleh penguji dikritik, pembimbingnya akan bela. Oh enggak, itu benar, begini, dijelaskan, dibela oleh pembimbing. Maka guru itu penting untuk mengetahui kesalahan. Jika tidak mendapatkan guru, maka carilah cara yang kedua, yaitu memiliki teman sahabat yang bisa menasehati dan saling menasehati. Di mana itu? Di masjid. Masjid ini kita jadikan komunitas persahabatan yang saling menasehati. Di majelis-majelis taklim, di institusi-institusi pendidikan, jadikan itu sebagai tempat persahabatan untuk saling menasehati. Jika tidak ada teman yang menasehati, tidak ada guru, tidak ada teman. Yang ketiga, cari musuh. Cari musuh. Kita lihat kontestasi persaingan itu kan permusuhan itu. Maka kalau ada paslon mengkritik paslon yang lain, nggak mungkin nggak punya bukti, pasti punya bukti. Maka tugasnya yang dikritik adalah menerima kritikan tersebut dan memperbaikinya. Karena musuh itu pasti mencari kesalahan musuhnya. Jadi kalau kita punya musuh, musuh itu mengkritik kita, terima. Oh iya, saya perbaiki. Iya, saya perbaiki. Iya, saya perbaiki. Jadi musuh itu objektif dia, karena memang kerjaannya nyari kesalahan lawannya. Jadi dari musuh. Tapi kalau kita sudah tidak dapat guru, tidak ada teman, tidak ada musuh, ada cara yang keempat, yaitu hiduplah di tengah masyarakat seperti Rasulullah SAW hidup di tengah masyarakat. Rasulullah hidup di tengah masyarakat. Bagaimana? Ada orang Badui datang, ngomongnya tidak sopan ke Rasulullah. Ada orang Badui datang, masuk ke masjid, mojok, berdiri, tipis, Pak. Itu hidup di tengah masyarakat seperti itu. Ini Rasulullah dirikan masjid, masjidnya jadi, ada orang Badui datang, mojok di dalam masjid, pipis. Itu langsung mau dipenggal oleh para sahabat. Kata Rasulullah, jangan ambil air, disiram tempat pipisnya, biarkan sampai kering, karena waktu itu tanah. Itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersikap baik kepada Badui ini. Kemudian Badui ini mengangkat tangannya, ya Allah, anugerahkanlah rahmatmu, itu kan, kepada seluruh manusia kecuali orang-orang ini, katanya. Orang-orang yang mau membunuh dia ketika dia pipis, gitu. Karena apa? Karena kasarnya para sahabat ketika itu. Dan Rasulullah masuk ke dalam doa itu kan? Tidak. Karena apa? Kelembutan Rasulullah. Ini hidup di masyarakat seperti itu.
Karena Badui ini tidak tahu itu apa dan tidak tahu Rasulullah ini Rasulullah. Nabi Muhammad ini Rasulullah. Karena ketidaktahuan itu, maka ada seorang orang yang alim belajar kepada seorang guru dalam majelis zikir besar. Bertahun-tahun dia ikut majelis zikir. Dia mengatakan kepada sang guru, kenapa saya sudah bertahun-tahun ikut majelis zikir ini, tapi saya tidak menemukan kenikmatan sebagaimana kalian menemukan kenikmatan itu. Kemudian gurunya ngomong, lepaskan pakaian kemewahanmu, gunakan pakaian yang kusut, yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya hiduplah membaur bersama masyarakat. Jangan merasa lebih tinggi. Jangan merasa lebih tinggi. Ini apalagi di Jakarta, di kota besar. Kalau kita ngisi, ini pengalaman gak? Ngisi kalau nggak pakai pakaian kayak gini Pak, gak dihargai. Kita pakai pakaian biasa gitu kan. Bahwa jelas itu nggak akan diundang lagi. Mau sebagus apapun yang disampaikan, ternyata kita masih melihat ke pakaian. Lihat ke pakaian. Oh iya, pakaiannya pakaian set, pakaian ini baru didengar. Ternyata itu tidak bisa melahirkan ketenangan. Maka kami menemukan majelis-majelis zikir. Kami pernah ikut majelis zikir di FAS, di sebuah zawiyah tarekat di sana. Itu profesor guru besar pegang nampan nganterin minuman Pak. Nganterin minuman. Karena apa? Karena dia ingin menjatuhkan dirinya di hadapan makhluk Allah. Di hadapan makhluk Allah. Dia tidak mengharapkan lagi penilaian dari makhluk. Itu hidup di tengah masyarakat seperti itu. Di mana itu contohnya? Di dalam kehidupan Rasulullah. Maka sekarang bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah SAW jika tanpa guru, tanpa sahabat, tanpa musuh, tanpa masyarakat? Tidak bisa. Kita harus mendapatkan semuanya tadi agar apa? Dapat mengenal Rasulullah SAW seutuhnya. Bertahun-tahun saya belajar di Mesir. Belajar innamal a'malu binniyat, ikhlas. Teorinya setelah di Jakarta baru tahu rasanya ikhlas itu ketika khutbah amplopnya tertukar dengan Bilal. Itu hidup di tengah masyarakat, tertukar amplop. Bahkan beberapa guru kami kadang amplopnya itu kosong Pak. Itu belajar ikhlas di tengah masyarakat seperti itu. Jadi teori tidak bisa, harus dipraktekkan. Itu di masjid. Bagaimana kalau di tender-tender, di perusahaan-perusahaan, di institusi-institusi, di kementerian-kementerian, belajar keikhlasan bagaimana? Jika tidak ada guru, tidak ada sahabat, tidak ada musuh, tidak ada masyarakat, tidak bisa. Dan itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW dan semakin menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya figur yang sekarang ingin kita kenal dan ingin kita contoh dalam kehidupan kita masing-masing. Allahumma amin. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sampai pukul 6, masih ada 7 menit kurang lebih, dipersilakan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kesalahan lahir kita, kesalahan hati kita, kesalahan ruh kita,
agar Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk bertobat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai percikan-percikan cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita masing-masing. Ala hadhihi niyya wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat Al-Fakih sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati para jamaah sekalian. Itu murni dari kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.